Pernah di suatu perkampungan ada 30 kakak yang semuanya petani. Kita buat dulu. Nah, ada beberapa mungkin orang yang mengalami gagal panen karena wajib, otomatis dia ujungnya jadi berutang. Nah, utang ini akan menjadi penumpukan. Kita tidak usah pungkiri ya, Mea. Satu, akan terjadi yang namanya kecemburuan. Kecemburuannya seperti apa? Weh, tengoklah. Masa si Anu gara-gara dia tuh gagal panen terus jadi dia tidak bayar-bayar. Begini-begini. Akan ada jadi seperti itu. Oke, aku jawab ya, Kak. Kiri. Sebentar dulu, Mei. Cicilan datang orang, Bo, kredit pancinya, Bo, 2 bulan mengunggak. Itu sudah jadi bahan omongan. Wih, tengoklah. Sok-sok pula dia mau kredit panci, sampai menunggak dia. Padahal kredit pancinya 30.000-nya 1 bulan. Tapi menunggak dia 2 bulan. 60.000. Itu saja dibicarakan. Bagaimana yang kayak seperti ini? Nah, aku jawab makanya, sebentar dulu, Mei. Iya, Makanya di Islam tidak bisa menjadikan gelar ustadz dia itu sebagai profesi tetap dia dalam suatu pekerjaan. Nggak bisa. Kamu akan menderita. Karena apa? Karena dari gelar ustadz, kamu mengajar anak-anak mengaji, itu nggak bisa kok jadi patokan itu adalah penghasilan kamu untuk kamu beri makan anak istri. Nggak bisa. Akan jadi seperti ini. Makanya kalau dibandingkan ke Sarif, maaf ya, kalau Sarif menjadikan gelar ustadz dia mengajar ke sini, itu yang dia harapkan untuk memberi makan anak istrinya, itu dia udah salah. Dia harus mencari pekerjaan lain. Mungkin sebagai kuli bangunan, mungkin sebagai satpam. Itu betul, Kak Nora, betul. Itu maksudnya. Nah, kalau pendeta ini, ya, dia tetap dia mengharap gaji dari apa? Jemaat-jemaatnya yang memberi dia makan, dan jemaat-jemaat wajib memberikan makan kepada pendeta. Nah, terus kita sekarang ini kita begini ya. Kristen ini banyak denom. Jangan dulu ke HKBP, Me. Kristen ini banyak denom. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah mungkin dalam suatu lingkungan itu, ya, jemaatnya itu bukan orang pendatang, atau dia cuma ngontrak? Kita buat dulu begitu. 30 kakak, 15-nya adalah pendatang, dia ngontrak. Karena dia mungkin bertepatan dia di situ suaminya kerja, ikutlah mereka gereja di situ. Akhirnya diwajibkan membayarkan gaji pendeta, bayarlah dia. 3 tahun kemudian dia dipindah tugaskan, tidak di situ lagi. Otomatis apa? Berkurang pendapatan dari pendeta. Apakah cukup? Enggak kayak gitu sistemnya, Kak Nora. Bentar dulu, Kak Nora. Dari tadi Kak Nora yang ngomong tadi loh, Dek. Iya, bentar dulu, Kak Nora. Bisa aku jawab, Kak. Nah. Bisa aku jawab, Kak. Iya, silakan, Dek. Iya. Jadi kalau misalnya nih yang kayak kita bikin 2 golongan, orang apa orang menengah ke atas dan orang miskin ya. Nah, tadi kan seolah-olah Kak Nora bilang tentang orang miskin ini nanti ada cicilan. Taruhlah kita bikinlah dia orang kismin ya. Nah, kalau secara umum itu masyarakat tidak wajib memberikan gaji kepada pendeta, meskipun sebagian gereja menggunakan sumbangan jemaat untuk membayar pendeta. Pendeta khusus realisasi pembayaran seringkali mendapatkan gaji dari keuskupan atau majelis gereja. Nah, pendapatan itu termasuk dari berbagai sumber. Ada yang dari sumbangan gereja, ada yang dari orang-orang yang mampu, memang dia pengen memberi gitu ya. Terus juga ada dari tunjangan kayak gitu. Jadi gaji itu enggak hanya dari orang miskin. Jadi gini Kak, sumber pendapatan orang Kristen itu enggak hanya dari satu doang, misalnya dari perpuluhan, bukan dari situ, atau dari gaji yang kita berikan sekali setahun. Enggak, banyak sumbernya. Jadi ketika dari orang mana? Jadi ini tadi Kak, ini anak-anak. Jadi kan ini ada beberapa sumber nih, ada yang dari pusat misalnya nih, ada yang dari pusat Kak. Kalau di gerejaku ada dari pusat kayak gitu, ada tunjangan yang lainnya juga, ada dari keluarga contoh. Keluarga aku orang mampu, ya udah aku misalnya memberikan berapa juta gitu. Jadi siapa yang memberikan dengan ikhlas kayak gitu loh Kak. Ini kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk orang miskin tadi enggaknya diwajibkan, kalau enggak adanya duitnya ngapain dipaksakan. Dan memang kayak di kampung kami ada yang sampai nggak bayar 5 tahun, dan itu nggak menjadi persoalan, nggak ada bentuk kecemburuan ya. Kalau nggak ada uangnya ngapain dipaksakan, kayak gitu Kak Nora.
Dia tuh kan begini, paham nggak sih Meni konsep wajib? Aduh, ada telepon aku lagi. Iya nggak apa-apa, terima dulu deh. Kalau terpental nanti naik lagi. Iya, aku keluar dulu ya guys. Terima telepon dulu. Iya ya, terimalah deh. Glorian mau naik? Glorian bisa diskusi? Kalau mau naik, naik. Naikkan okten aja, yang Islam tahan dulu. Kebanyakan Islam nanti kita yasinan di atas. Apa ya? Wajib ini yang saya bingung sebenarnya. Itu yang mau saya kejar, wajib ini ya. Aduh, susah kalau udah wajib. Halo. Ya halo, selamat pagi. Iya, mau menambahi sedikit perpuluhan. Kalau perpuluhan itu pemberian dari kami orang-orang yang ikhlas untuk memberi. Lagi pula kan lucu kalian itu, dapurnya orang kok dibahas. Kecuali ada pemaksaan. Kami beri ikhlas. Pak Gilbert aja membahas tentang Garis zakat. bawahi, garis Masalah bawahi. apalah. Kami Moderator beri lah bekerja. ikhlas. Bapak tahu persepuluhan itu apa artinya? Ngawur aja nih ngomong kalau naik. Ikhlas dari mana? Kau pikir sedekah? Persepuluhan itu apa sih artinya? Wajib 10%. Nah itu, kalau bilang katanya ikhlas, jangan bilang ada persepuluhan. Buat malu loh. Kayak contoh kamu minjam uang riba. Itu baru Wajib ikhlas kamu bayar namanya. bunganya 20%. Nah nggak bisa kau bilang katakan iya nanti saya akan kembalikan bunganya pokoknya terus bunganya itu ikhlas ya. Itu bukan ikhlas lagi. Orang udah ditetapkan 20% kok. 1 juta ya 200.000. Ya kau bayarlah bunganya 200.000, apa pula katanya ikhlas. Aduh, paham nggak sih arti persepuluhan? Ada yang ngaku untuk orang biasa gitu ya, gaji berapa gitu ya, per tahunnya 4 juta loh per tahunnya. Lagi pula lucu Islam, dapurnya orang dibahas. Terus si Gilbert itu gimana waktu membahas tentang zakat? Apa tuh hak? Ya urusan apa hak kalian lah itu. Apa kalian urusan bilang kalian zakat? itu. Bang Gloria, kalau kita tadi awalnya kita nggak ngebahas ini, itu si Kak Me tadi tuh ngebahas duluan gimana gajinya Ustadz, makanya kita jelaskan gitu loh. Kok kau datang-datang kejang-kejang? Enggak kejang-kejang, santai. Ini ada pembahasan ini Kamu karena udah ada tua sini loh. yang ngebahas Kasih napas buatan dulu duluan. dari kodokmu. Iya. Si Mei ini yang lagi jeda ini yang membahas duluan. Dia nanya, Ustadz itu digaji nggak sih? Nah, makanya kita tanya balik. Pendeta itu digaji nggak sih? Nah, makanya kau kalau nonton sinetron jangan di episode terakhir. Nanya dulu. Aku nggak pernah nonton sinetron, bro. Sama Ya, dia aja nontonnya kan campur. film ada manusia yang jadi Tuhan ditombak. Dia nonton film Apapun pelangi-pelangi, manusia kebiasaan itu ini. ditombak kek, terus Manusia pelangi-pelangi Turunin aja lah, nggak perlu orang manusia mabuk itu adalah kayak gini. utusan Turunin kek, aja, turunin tapi aja. Saya nggak kaumnya perlu nggak orang-orang pernah kayak gini, minum nggak perlu. kencing Turunin onta aja. loh. Hak cuy, hak Ya. cuy, hak Kaumnya cuy. nggak pernah minum. Kena lidah kau kan? Terima Mampus. kasih sudah mau ramaikan room sehingga kita jadi tahu. Oten ini ternyata kejang-kejang ketika dibahas perpuluhan. Yang faktanya itu cuma untuk bangsa Lewi dari bangsa Israel. Yang perpuluhan itu dari mana kalian dapat kewenangannya kalian minta perpuluhan itu? Lumayan. Lumayan loh. Untuk Lumayan pekerja loh. biasa per tahunnya 4 juta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajib loh. Kan katanya wajib. Nah, untuk pekerja biasa 4 juta per tahun. Apalagi yang udah naik ekonominya ke atas. Apalagi jutawan pengusaha. Perpuluhannya yang sampai triliunan itu. Apanya penghasilannya per bulan. Kaya raya coy. 274 itu gimana kabarnya ya? 274T itu gimana kabarnya? Nah, orang mana itu? Nah, makanya mungkin mereka berusaha Bukan orang mana, Ren, kurang dulu, bukan orang mana. Itu agama apa? ngambek nanti. Si Milo ini kan agak-agak cengeng sedikit. Asal kena senggol nangis, teriak-teriak. Mayo, kata Ini yang viral kemarin perusakan kuburan.
perempuan itu perempuan yang baru ginting mengatakan bahwa yang merusak kuburan Kristen itu adalah umat Muslim. Oh. Ternyata Christina Ginting ya. Yang di Jerman itu katanya umat Islam katanya memisionariskan, mengislamkan dengan cara perkawinan. Ada, kapan kita misi-misi mengislamkan dengan pernikahan? Kapan itu? Adan DP monitor. Iya, iya. Halo, Iya, Kristen apa Islam? saya Islam. Gabung. Yang mau dibahas, ditambahkan apa dikurangi, apa diajarkan? Ini bahas sama apa dulu? Kristen yang rusak kuburan nih. Ini nggak ada tema ya, bebas ya kita bahas apa aja. Ini tadi mengenai perpuluhan apa Pak Adan DP? Mengenai apa? Perpuluhan dan gaji para ustadz katanya. Kita katanya digaji ustadz ini. Gitu. Oh iya betul. Saya, tapi saya juga mungkin yang termasuk kritis. Gimana ya? Bisa dari Salom itu. Saya juga yang termasuk kritis tentang itu ya. Memang saya juga sering merasa apa ya, tentang kenapa Ustadz itu kalau ceramah itu harus dibayar gitu ya. Karena saya berpikir itu mungkin sesuatu yang dibayar itu ya adalah sebuah pekerjaan. Jadi kalau sebuah pekerjaan ya. Bentar dulu Pak Ustadz. Bentar Bang Adan kita sambut dulu. Ibu Ana 2 monitor. Ya. Islam Kristen. Jadi jangan naik semua Muslim semua. Sisakan untuk Oten juga. Islam apa Muslim Kak? Islam apa Muslim? Kristen apa Muslim Kak? Kristen. Oke lanjut. Oke. Selesaikan dulu Pak Adan, yang mau disampaikan apa? Biar dapat kita poinnya. Iya, saya Muslim ya. Saya juga kadang suka bertanya gitu. Kalau kayak ustadz gitu itu kan mereka itu kalau ceramah kan harus dibayar gitu. Apa itu bentuk? Siapa yang mengharuskan? Apa yang mengharuskan? Tidak mengharuskan, tapi lazimnya mereka itu suka dibayar. Siapa yang memanggil Pak Ustadz itu? Ya seperti contohnya ada warga yang mau ada pengajian. Nah, kan kalau ada manggil- pengajian kamu memanggil Pak Ustadz itu bayarlah ilmunya. bayar ilmunya. Loh, contoh Bang Adan. Oke, siap. Oke. Bang Adan memanggil untuk membaguskan genteng yang bocor. Bang Adan bilang, oh, ini anggap aja lah sedekah ya Bang ya. Begitu? Ya. Enggak kan? Ya. Nah, ketika Anda memanggil seorang ustadz, apakah dia seorang ustadz ini, kita kan tahu berarti dia ini adalah, dia memiliki ilmu. Apakah ilmunya dia dapat gratisan Bang? Oke, saya lanjut dulu ya. Saya sampai selesai dulu ya, izin ya. Sampai Ini selesai Bang, dulu. biar dapat poinnya, kita di sini Coba mau tes diskusi dulu, Bang. Oh enggak, saya belum selesai. Iya. Saya belum selesai, izin ya. Ini Muslim apa Sebentar. Islam ini? Takutnya Adan? nyamar. Saya Islam. Saya Islam, tapi saya yang Islamnya yang apa ya? Yang Kalau radikal. memang itu KTP. bukan, enggak lah. Gini, maksud saya tuh gini. Kalau memang itu betul kayak tadi, ilmunya itu harus dibayar, betul. Sama dengan seperti orang yang membetulkan genteng, tukang mungkin ya, betul. Berarti ketika itu memang harus dibayar, kita setuju bahwa itu adalah sebuah pekerjaan. Paham nggak Betul sih ya? Pak Adan? Kamu Oke, paham gimana? nggak sih? Gimana? Kayak kita tuh, kita kerja kan ya. Kenapa kita dikasih bayaran? Karena kita sudah bekerja. Berarti ketika si Ustadz itu Begini Pak Adan, Pak Ya, Adan, ya, silakan. Pak Adan. Ya. Ketika Oke. kamu Beda konsep, memanggil beda orang konsep, untuk- Pak sebentar Ustadz. Mei, Pak sebentar Adan. Mei, sebentar. Ketika kamu memanggil orang untuk memperbaiki genteng kamu, apakah kamu nggak bertanya upah dia berapa? Ya bertanya dong. Nah, ketika kamu memanggil seorang ustadz, apakah dia menetapkan kamu harus membayar saya 200.000? Bukan gitu konteksnya. Nah, bukan Segini. begitu konsepnya. Bagaimana Pak Adan? Begini. Yang saya Apakah bilang. Anda tidak pernah melakukan pengajian di dalam rumah Anda untuk memanggil ustadz? Bukan. Coba dengar Nah, dulu silakan ya. turun Anda. Saya tidak suka Iya. berdiskusi sama Islam. Makasih ya Pak Adan ya. Mungkin suatu saat Pak Adan mengerti konsepnya itu. Terima kasih, silakan turun. Ibu anak 2 silakan.
Ya, bicara soal perpuluhan itu tidak wajib. Kalau tidak wajib, apa arti persepuluhan? Persepuluhan itu memberi 10% hasil dari. Oh, memberi 10% hasil. Dengar dulu, 10% jangan hasilnya kamu dari langsung. mana? Aku ngomong kamu langsung apa? Ya karena kamu tidak tahu apa arti persepuluhan, tapi Dengar. asal merocos saja. Nggak usah terapkan di sini. Bukan nanti asal tipu ngerocos, sama kamu saya. harus mendengar dulu, baru kamu Nggak usah nanti tipu-tipu sama saya di tanggapi. sini. Kamu nggak usah tipu-tipu. Enggak usah tipu-tipu. Loh, kamu bilang katanya itu persepuluhan wajib. adalah Perpuluhan 10%. itu untuk persepuluhan, orang yang mampu, Nora. saudara kerja. Kau paham? Persepuluhan adalah 10% dari hasil. Iya, Berarti 10%. Gaji kau 5 juta, 10%-nya berapa? Bu? Iya, Tahu nggak betul. hitungan? Bagi Berapa? orang yang mampu, paham? Loh, kalau gitu jangan bilang persepuluhan. Bilang Itu sedekah. dengar baik-baik. Kita itu diajari memberi biar kita tidak tamak. Kau Hei, paham? Kalau kita persepuluhan ada itu, hei, enggak, ibu, kalau hei, kita ibu, ada punya ibu, penghasilan ibu, contoh, woi, kita woi, punya woi, penghasilan jangan kekayaan merocos saja. lebih. Kita Kalau harus suamimu memberi. tidak memberi kau gaji banyak, kau diam dulu, jangan di sini kau meluapkannya. Aku memberi, kau tahu? Apa? Aku memberi, makanya berkatku banyak. Kamu adu congor di sini. Turun Kok ada congor? Tidak Ini wajib. ibu anak dua, sebentar. Ibu anak dua, sebentar. Kalau kamu bilangnya ikhlas, seikhlasnya judulnya bukan perpuluhan, perikhlasan. Sedekah namanya. Sedangkan di situ kalian sudah ditetapkan Itu diberikan dulu kepada orang Israel pada zaman dulu. Kau paham dengar ini? Karena mereka itu diberikan berkat sama Tuhan yang luar biasa. Jadi Oh, mereka Tuhan tidak butuh berkat. diajari untuk memberi. Saya tidak Supaya apa. tidak lupa sama Tidak, Tuhan tidak, biar jangan. tidak Jangan tamak. dia, Kau jangan paham? berkhotbah di sini. Jadi itu Jangan untuk berkhotbah. orang Saya yang lagi apa? Saya lagi apa? Nggak perlu berkhotbah. Ya, Bu. nanti lagi. Ditenangkan dulu batinnya. Roh Kudusnya ditenangkan dulu. Ya, silakan kerja keras. Tadi mengatakan di bawah siapa yang minta-minta di jalanan. Oke. Ngomong, Silakan silakan. kerja keras. Serang. Turunkanlah, dia ada musik. Kita live di YouTube. Saya cuma ngomong doang. Sekarang saya jelaskan ya. Kalian di bawah saja, Bu. Kalau gaji ibu tidak dikasih full sama suami ibu, jangan luapkan di sini. Karena ibu mungkin pusing persepuluhan. Karena ujung-ujungnya kamu larikan ke sedekah. Itu namanya sedekah, Bu. Kalau keikhlasan kita, namanya sedekah. Contoh, kamu minjam 1 juta. Wajib membayar per 10%. Berarti 100.000. Bisa nggak kau kembalikan induknya? Ini Kak, 1 juta ya. Tapi nanti itunya sedekah aja, ikhlaskan aja ya Kak ya. Saya cuma bayarnya 50.000. Nah, itu bukan lagi dikatakan 10%. Pahamilah. Makanya saya katakan jangan tipu-tipu sama saya di sini. Kalau kamu mengatakan ikhlas, tidak akan dikatakan persepuluhan. Betul yang dikatakan si Aren. Perikhlasan baru. Yang suka minta-minta di jalan itu siapa? Yang meminta umat muslim, apakah Kristen yang mengasih? Jangan. Itu makanya saya bilang, kau gaji aja dulu pendeta kau biar bisa makan. Untuk pendeta kau aja kau susah menggajinya. Apalagi pula kau mau ngasih sedekah sama yang di pinggir-pinggir jalan. Pendeta kau aja susah kau kasih. Apalagi sama yang di pinggir jalan. Kalau ada yang minta-minta di pinggir jalan, itu untuk pembangunan masjid. Bukan untuk ke perut. Beda. Kalau pendeta kamu wajib untuk ke perutnya, ke perut anaknya, ke perut biniknya, untuk bayar cicilan, untuk bayar pajero, untuk bayar rumah, untuk bayar kredit panci, untuk bayar pinjol. Wajib dari mana? Dari jemaat-jemaatnya. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu untuk membangun masjid. Masjid untuk digunakan untuk siapa? Hei, jangan salah ya. Saya kasih tahu, saya cerita sedikit. Pada waktu kita melakukan perjalanan mudik, masjid-masjid di pinggir jalan itu membuka dia punya pagar untuk apa? Siapa tahu ada yang numpang kencing. Maaf kata ya. Maaf kata. Di dalam suatu travel itu ada agama Kristen yang lain. Ketika dia mau mute-kan dulu si Rangga ini. Aduh. Ketika dia mau BAB, ketika dia mau pipis, itu supir travelnya berhentinya di mana? Di gereja atau di masjid? Di gereja apa di masjid? Hei, jangan di sini melakukan tipu-tipu. Di dalam satu travel ada beberapa yang mungkin tidak di situ yang non muslim. Dia ngomong sama supirnya, "Pak supir, anak saya ini mau Yang dicari pak supirnya di mana? Di masjid.
masjid, di pom bensin. Kau pikir pom bensin semuanya ada di suatu tempat? Kau pikir kau bisa menahan, sebentar Ren, kau pikir bisa menahan BAB anak kau? Nah, ini udah di ujung, Mak. Lewatlah masjid, berhenti di situ. Hei, gereja menutup. Ditutup pagar, jok digembok. Di Indomaret. Kau pikir kalau yang namanya di tempat terpencil ada Indomaret? Orang Indomaret ada. Kemana? Itu Kanora itu udah lah ya kan, Kanora itu udah lah ya kan, kebelet. Sedangkan dia mau beribadah aja beda, gerejanya beda. Nggak boleh satu gereja orang tuh, kan aneh. Tunggu kita sambut dulu bang, tar dulu bang kebenaran. Nampak kali pengalaman pribadi aku. Karena memang seperti itu. Ya bentar kak, bentar aku sambut dulu Bang Rangga monitor biar nggak Muslim semua di atas. Bang Rangga monitor Islam apa Kristen? Bang Rangga, dalam hitungan 3 nggak dibuka mute-nya aku tendang ya Bang. 1, 2. Kita turunkan ya. Lanjut. Contoh sedikit. Kak Nora, contoh dekat ini kayaknya ini mualaf yang sudah pintar ini ya. Sebentar kebenaran. Contoh dekatnya itu Nabi Luga, Kak. Sebelum dia jadi nabi, kita tahu dia ngamen ya. Dia ngamen di jalan-jalan terus numpang tidur di mana, Kak? Bukan di SPBU, di masjid. Karena gereja ditutup. Nabi Luga kalian numpang tidur di masjid karena cuma masjid yang membuka tempat untuk para musafir, bukan salah. Dan Ini salah. Nabi Luga Nabi itu setelah Yesus ngomong tidak ada. sebenarnya di depan kami. Ada si Luga. Luga yang menceritakan sendiri ke kami. Cuma Yesus itu Islam tidak yang ada. baik sama kami Nabi katanya. setelah Yesus. Dengar, Wah. cuma dengar dulu. Cuma Setelah Yesus. Islam yang baik yang membuka masjidnya untuk Setelah boleh Yesus. saya numpang Kalau kita lihat berteduh. Alkitab, Dia ngaku sendiri si Luga itu. bilang si Luga nabi, mana pula dia nabi? Nabi-nabi palsu semua itu. Kalau setelah Yesus termasuk nabi yang Si itu tuh, palsu itu. yang Nabi suka kedua nabi kawin. itu. Oh, Yang suka kawin itu pun nabi palsu. Sulaiman dong. Sulaiman suka kawin. Turun aja kau ya penghujat setan. Bawa pula Yes. kami. Berarti Nabi Sulaiman dong, Salomo dong, tukang kawin itu Salomo. Itulah. Buat malu. 1000 perempuan loh. Daud aja nggak poligami, 300 Tuhan kalian nggak ada. Daud kalau nggak poligami, Tuhan kalian nggak ada. Paham ya Teh? Poligami gak dari sahabat Bimoy, jangan gitulah, jangan fitnah, nggak boleh poligami itu. Berzina dia bilang Daud itu. Dengan Betseba. Ih, jangan bilang poligami Kalau sembarangan Daud nggak- aja Mbak Mei. Daud kalau nggak berzina, Mi. Tuhan kalian nggak ada. Nah, Udah. gitu. Mei, poligami itu masih sehat loh. Masih sah. Sembarangan aja nih Mbak Mei. Berjono dulu, berjono. Berjono. Gak boleh fitnah gitu lah Mbak Mei. Saya miris ya. Berseba tuh bukannya masih istri orang, Kak. Iya, masih istrinya Uria. Enggak tuh. Itu Matius 1 nomor 6. Yang mengatakan katanya di Indomaret, dicari Indomaret sudah keluar ciri anaknya. Aduh, ya Allah. Itu makanya kenapa masjid-masjid itu membuka. Kak Nora Membuka. moderator. Masjid itu kenapa dia kalau di lintasan jalan itu membuka untuk apa? Untuk para musafir. Para musafir itu apa? Para musafir itu tidak dipikirkan dia yang mau Kristen, mau Islam, pokoknya para musafir. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Ketika dia ingin istirahat. Ketika ingin dia menggunakan kamar Tengok mandi. dan kejang-kejang kan? Angling Dharma, siapa sih nama kau tadi nih? Aku bersundal sama bapak kau ya? Sama bapak kau bersundal, makanya kau tahu aku pernah bersundal. Kenapa kalian? Ketika kita membahas perpuluhan, tegang kalian ya? Ayo, saya suka membahas tentang perpuluhan. Saya pengen tahu ini. Untuk apa persepuluhan itu? Ayo. Aduh. Allahu Akbar. Kak Nora, saya ada kirim Oten minta sumbangan. Iya, ada tuh. Ada ya kan Oji? Ada sebuah video. Mau gue buktinya, contohnya JW itu JW.
organisasi Kristen itu apa? Ngemis pengikut. Ada di stasiun tuh di Jakarta banyak tuh. Ngemis pengikut dia. Cari JW itu. JW.org. Punya Kristen itu. Ngemis di stasiun. Coba di stasiun Palmerah tuh, stasiun Palmerah. Ya gue orang Jakarta, stasiun Palmerah tuh banyak tuh. Bawa payung lah, kasih lain lah, cuy. Jadi kalau mereka itu ngemisnya bukan ngemis duit, ngemis pengikut. Kasihan banget itu, kasihan gua. Itu tuh aku ada nengok ada Viti Kristen waktu dia menginjili di antara orang-orang Yahudi, langsung ditabuk dia kan. Ditabuk dia perempuan itu langsung. Iya, cewek Korea itu, cewek Korea. Cewek Korea ya. Iya. Kena tampol pakai tas. Iya, pala kali. Aduh, nak pinjam dulu nak HP mama biar aku tunjukkan, nanti dibilang kita fitnah kan. Ajam, entah HP mama mang. Jesus is Lord, pap kena tampol dia sama orang Yahudi. Sama anak kecil pula itu, hilang kali harga dirinya. Ajam. Mereka pergi ke Bentar dulu, sebentar aja. Keluarkan si Baba. Keluarkan Baba. Ibu itu. Nah, apa itu? Siapa? Oh. Aku tengok ya dulu ya sebentar. Lucu kali itu. Jangan makan di itu, nak. Jangan makan di atas apa? Ah. Nah, mana lagi nih? Yuk, Kristen yuk sini. Apa kabar yang ngemis-ngemis jalan masjid di rumah gua kagak, itu hasil sendiri itu ya, hasil kerjasama sama pemerintah tuh di masjid gua ya. Karena kenapa, udah paham, pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan, itu namanya dari kita. Sian amat, sian. Toding, selamat pagi. Pagi. Islam apa Kristen? Kristen. Ya, silakan. Mau membantah? Mau tema apa, Bang? Ini mau
bertanya aja bang. Oh, nggak mau diskusi bang. Nah, Bertanya berarti ya. boleh nggak? Bertanya ya, bukan mendebat ya. Nah, cuma ingin bertanya aja. Oh bertanya ya udah apa bang? Ini bang, agama yang tertua itu Kristen apa Muslim ya? Agama tertua, agama itu artinya apa bang? Kalau tanya tertua Hindu lah. Maksudnya yang Iya. Kalau tanya Kalau tertua dibilang Hindu, Bang. yang lebih tertua. Kalau itu, dibilang Kristen itu agama, di mana dalilnya bahwa Kristen itu agama bang? ya Torah lah, yang agama tertua itu, ya kan? Yang tertua. Iya, yang tertua itu Hindu. Islam apa itulah Torah. Iya, yang tertua itu Hindu, Bang. Oh gitu. Kalau Islam ini sudah berapa ribu tahun kira-kira ya? Atau Ada 1400 tahun yang lalu bang. iya ya. Kalau Kristen adanya kapan bang? Kalau Kristen Saya tanya balik bang, Kristen adanya kapan bang? Torah lah, Torah. Kok Torah sih? Iya, Kristen adanya kapan bang? Kristen adanya kapan bang? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kan, kapan adanya itu kan? Oh nggak tahu. Ya udah bang, terus bang? Itu aja, mau bertanya aja. Oh udah gitu doang bang. Ya udah bang, makasih bang ya. Oke bang, makasih bang. Oke. Udah jawab ya. Apa? Udah dia, kalau nggak mau ngejawab dia. Kabur kan. Hai. Ayolah. Ke Kristen tuh yang aneh-aneh, jangan aneh-aneh lah ke Kristen lah. Ya Allah ya Rabbi. Ini si kerja keras lucu ya. Bagi perempuan Islam yang memberikan di antara kedua pahanya, paha ayam. Ayo, Bil, selamat siang ya Bil. Siang. Selamat Kristen siang. Islam Bil. Kristen. Ada yang mau didiskusikan atau gimana? Apa yang lagi dibahas? Saya baru nyimak sih. Mau bahas ini Bil, Suruh dia bertanya Tuhannya aja. Kristen Oji, ini suruh dia manusia bertanya, atau Oji. bukan? Oji, suruh dia bertanya. Aku mau bertanya tentang apa nih? Kita tadi kan ngebahas tentang perpuluhan nih. Perpuluhan dan pemberian kepada ustadz ketika kita memanggil beliau itu untuk mengisi pengajian. Nah, apa bedanya itu? Coba kamu ngomong bahas apa? Perpuluhan kah? Enggak, bukan perpuluhan. Kenapa? Kalau- Kenapa tidak kalau mau bahas perpuluhan? Bukan. Kalau perpuluhan soal memberi itu kan hak pribadi masing-masing. Kalau Anda mau memberi perpuluhan silakan. itu wajib. Kok Mau- dibilang katanya mau- pribadi mau- masing-masing? bukan. Pieto? Bukan di dalam gereja pun tentang perpuluhan itu enggak semuanya memberi. Yang beriman ketika dia memberi perpuluhan diberkati itu akan memberi. Kalau enggak mereka enggak beriman. Apa ya enggak juga. diberkati? Tapi ada Enggak, orang yang ngomong bukan. katanya ketika dia tidak memberi, sama dia didatengin gitu. seperti di keyakinan Anda, sama seperti Apa? di keyakinan Anda. Ya, Enggak apa? semuanya orang yang memberi zakat, enggak semua. Bagi mereka yang memberi Zakat itu. sama kok. Itu. Gini nih cocok Bil gue gini, zakat itu kita bisa bedakan, ada zakat fitrah, zakat mal. Ya itu harus kita bedakan dulu nih. Zakat mal ini adalah untuk pemerintahan, untuk menjalankan roda pemerintahan, itu nama sebut zakat mal. Ya itu sesuai, itu sudah ditetapkan sesuai. Ada lagi nanti sodako, ada lagi namanya infak.
Jadi Ya. jadi apa yang Anda permasalahkan tentang perpuluhan? Nah, permasalahannya ini wajib gak perpuluhan? Nah, konteksnya perpuluhan itu apa? Definisi dari perpuluhan itu Nah, memberikan hasil 10% dari penghasilan kan? gini. Saya kasih tahu Coba. ya semuanya yang ada di room ini. Gini, saya kasih tahu semua. Jangan ya, pemahaman di dalam Al-Quran Anda bawa di dalam Alkitab. Itu kalau aturan di dalam Alkitab itu aturan kami kan. Oke. Jadi kami Sekarang kami mau persepuluhan. bentar. Tunggu dulu. Gantian. Tunggu dulu. Kau jangan dulu banyak Saya cerita kan dulu. mau berbicara nih. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja itu dari mana? Yang jelas di dalam Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu di dalam rumah perbendaharaanku supaya ada Itu persediaan untuk makanan di suku rumahku. Lewi, weh. Suku Lewi, emang kau suku Lewi? Oke, dari konsep Lah, kan baik, bawalah baik. seluruh. Ini kan- Ebil. baik. Ebil sebentar. Tadi kau bilang bawalah seluruh apa tadi? Perbendaharaanmu. Nah, itu kan sudah berarti sudah mewajibkan. Ebil nggak tahu dia di mute. Itu berarti sudah diwajibkan, Ebil. Ebil, terima itu. Saya buka mute-nya. Dari omongan kamu, Janganlah yang main mute. seluruh perbendaharaanmu. Berarti itu kan udah Bentar. wajib itu. Saya mau menanggapi Bunda Nora dulu. Katanya ayat itu ditujukan untuk suku Lewi. Nah, Anda kan Quran diturunkan kan di Arab. Semua aturan-aturan itu kan berasal dari Arab. Apakah Anda Bani Arab? Kan tidak. Kenapa Anda Nabi melakukan? Muhammad untuk seluruh alam. Yesus untuk Bani si Abdul ini bego Anda atau gimana berdalih ya? lagi di sini. Yesus Lah suku untuk Lewi Bani itu dari Israel. mana coba? Tunjukkan sama saya Yesus untuk seluruh umat. Goblok apa orang ini? Turunin aja lah, nggak ada ilmu, capek nanti debat sama dia. Tunjukkan sama saya. Orang yang bertentangan dengan pemahaman Yesus Anda turunin. untuk Silakan turunin saya. Kalau seluruh Yesus umat. untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Indonesia, untuk Bani perempuan apa? itu untuk Bani Jika mereka mengatakan Yesus, kena mereka. Karena pada kenyataan Yesus dilahirkan. Mereka akan menjadikan kata Allah. Gitu loh. Karena dalam iman mereka Allah yang tidak dilahirkan. Benar kan Allah dalam segala firman-Nya? Benar. Benar. Sama dengan surah Al-Lahab. Ya. Ketika turun surah Al-Lahab itu tadi, ya kan? Pada masa itu Abu Lahab masih hidup, teman-teman. Masih hidup. Celakalah Abu Lahab, kata Allah kan. Ya kan, dalam surah Al-Lahab itu tadi, ya kan, bisa saja Abu Lahab pada masa itu membuktikan kesalahan Al-Quran dengan cara ketika turun surah itu dia syahadat. Syahadat dia, udah jelas dia tidak akan celaka. Jika dia syahadat, dia termasuk dalam golongan orang yang beriman yang akan disediakan oleh Allah pada dia keselamatan dan juga jannah. Seperti apa yang disampaikan dalam surah Al-Bayyinah. Tapi nyatanya sampai meninggal pun Abu Lahab nggak syahadat. Luput hal itu dari pemikiran dia. Padahal dia berupaya dia sekeras mungkin bagaimana menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Cair dong kan. Bagaimana cara menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan juga menghentikan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berpikir dia. Diajak dia siapa lagi? Abu Sufyan. Diajak siapa lagi? Pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Cair dong. Sementara sebenarnya solusi itu ada pada diri dia untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW dengan cara dia syahadat. Atau dengan jalan dia pura-pura syahadat aja lah. Kandaikan pada masa itu dia pura-pura syahadat sajalah. Mungkin pada saat itu sudah bubar agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bubar. Karena ternyata tidak selaras. Wahyu yang turun tidak selaras dengan kejadian yang ada. Karena apa? Dia mau tidur dulu. Kita kan udah pengalaman dulu sekali-kali lah dulu cuma kopi doang. Karena apa? Karena ternyata Abu Lahab itu udah syahadat gitu loh. Salah Quran kan? Tapi sisa umur yang digunakan, yang dimiliki oleh Abu Lahab, dia gunakan untuk apa? Untuk menyampaikan dan menunjukkan kebenaran Al-Quran. Begitu juga dengan open-open sekarang ini.
olok-olokan yang disampaikan Oten saat ini, olok-olokan yang dilontarkan Oten saat ini kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka membenarkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran seperti terus dalam surah Az-Zukhruf dari ayat 6 sampai ayat 7 tadi. Karena setiap para nabi akan diolok-olok. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga diolok-olok. Mereka nggak sadar sikap mereka, perkataan mereka ya seakan-akan membenarkan Al-Quran. Dan memang begitulah yang akan terjadi. Karena apa? Tidak ada yang terjadi di atas bumi ini luput dari kehendak Allah. Bahkan sampai daun kering yang jatuh dari pohon pun tidak luput dari kekuasaan Allah dan pengetahuannya Allah. Cair dong, Bang. Panjang kalau. Cair dong, cair. Oke, buku, selamat bergabung buku. Buku, cair dong. Abangku, barakallahu Mr. Denny, abang Bang Faruk, teman-teman. Dia kenal saya. Buku seri, selamat bergabung buku seri. Buku seri. Halo, buku seri. Silakan Ustadz Dio, kalau ada waktu mau ditambahkan silakan Ustadz. Oh, belum sampai kantor Ustadz? Cair dong. Belum sampai kantor ini Ustadz Dio. Oke, di Panegara, selamat bergabung di Panegara. Di Panegara. Makanya teman-teman, andai kan ke teman-teman tuh baca Quran, kalian baca Quran lah, beserta dengan artinya. Terus kalian resapi gitu loh dengan kehidupan, kenyataan yang ada. Selaras teman-teman. Iya bener ya. Kok bisa gini ya? Ya bisa. Orang yang menyampaikan Rabbul Alamin. Cair dong, Bang Zul. Tapi saya lihat Bang Faruk. Ya contoh saja lah tentang penyaliban. Allah menyampaikan sesungguhnya mereka dalam keraguan-keraguan yang nyata tentang siapa yang telah mereka bunuh, yang mereka salibkan. Keraguan kan benar kan? Cekcok mereka kan? Disalib enggak disalib enggak disalib sampai kiamat gitu aja tuh. Disalib enggak disalib gitu. Sampai kiamat itu. Sampai nanti yang Isa ibnu Maryam turun ke atas bumi ini. Dia nanti menegakkan hujah tadi tentang penyaliban dia. Kan gitu. Allah memberikan kesempatan untuk Bapak Isa ibnu Maryam untuk memberikan penjelasan. Silakan luruskan fitnahan yang pernah dilontarkan samamu dari di awal ketika kau angkat sampai detik ini diturunkan dia. Itulah makanya dia diturunkan kembali karena dia harus meluruskan fitnahan yang dilontarkan terhadap dirinya. Karena dari seluruh para nabi tidak ada yang dituhankan, ya kan? Selain Isa ibnu Maryam. Begitu. Itu luar biasanya Al-Quran itu tadi. Satu-satunya kitab, ya kitab suci yang ketika dibaca itu menambah wawasan seseorang, mengasah kecerdasan seseorang. Ya contoh Budi nih, di awal mungkin dia ngafalnya dari mana? Dari surah dari juz 30 ngafalnya dulu Budi. Apa tahu dari apa Al-Baqarah? Dari Al-Baqarah. Oh, dari Al-Baqarah. Misal contoh dia mulai menghafal ini dari surah Al-Fatihah, berangkat dia ke surah Al-Baqarah. Ya kan, mungkin di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 10 sampai di 1 juz gitu loh. Diberikan Allah, ditambahkan Allah kecerdasan bagi dia hingga dia bisa menghafal sampai 30 juz. Cerdas. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu cerdas. Beda sama sebelah ya, tambah longor. Tambah longor dia. Ya, paling gila dia. Kok gini ya contoh yang sering kuangkat itu contoh ketika dalam Lukas 4 dan Matius 4 dikisahkan tentang pencobaannya Yesus di padang gurun dan di atas bait Allah ketika iblis mencoba Yesus. Dalam Matius 4 nomor 5 ya sampai dengan nomor 6 dikisahkan Yesus itu dibawa oleh iblis. Akan muncul pemikiran logika orang yang ada pada saat pencobaan
Yesus beserta iblis. Lantas Lukas dan Matius tahu dari mana ceritanya ini ya? Kan gitu kan? Kalau dia pakai akalnya, aku dulu baca gitu bang. Tapi yang ada cuman Yesus dan juga iblis. Lukas dan Matius tahu dari mana ceritanya ini? Sementara tidak ada satu ayat pun di mana dikisahkan Yesus, Lukas, dan juga Matius itu saling berbincang, nggak ada. Dan tidak ada juga dinyatakan bahwasanya Matius dan Lukas itu mendapatkan wahyu dari Yesus atau dapat wahyu, dapat firman dari Bapa. Karena berdasarkan berdasarkan Yohanes 17 nomor 8 yang dapat firman itu Yesus. Karena Yohanes 17 nomor 8 kan isinya segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan pada mereka. Cuman Yesus yang mendapatkan firman. Sementara yang dua ini gak dapat firman. Dapat dari mana cerita ini Lukas ya? Dapat dari mana cerita ini Matius ya? Belum lagi ketika kalian baca dikatakan iblis membawa Yesus. Loh, waktu datang ke dunia kata pendetaku Yesus ini Tuhan. Masa Tuhan bisa dibawa sama iblis? Masa Tuhan nggak tahu ketika dibawa dia ke sana mau dicobain? Harusnya kan Tuhan tuh maha tahu. Kok nurut pula dia dibawa sama iblis ya? Baru belum lagi pada pencobaannya. Kan gitu ketika disuruh bikin batu jadi roti. Loh, Tuhan kok dicobain iblis ya? Masa nekat kali? Drong, cair drong. Mas Bang Mister T. Ya Allah, Masya Allah. Netizen Bang Faruk ini keren-keren. Masya Allah. Masa iblis senekat itu sih? Kalau sehingga dia berani mencobai Tuhan? Ini logikanya di mana? Cair dong. Wow, Bang Pangeran, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Kan hadir pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Cair dong. Bang Faruk. Tapi kalau kalian baca Quran berbeda teman-teman. Contoh kalian buka di dalam surah Al-Anbiya 34 kan. Surah Al-Mu'minun ya ayat 14. Cerita tentang bagaimana proses manusia di dalam rahim. Kan gitu ditutupi ke mereka dia dengan 3 kegelapan gitu loh. Dari setetes mani menjadi segumpal darah menjadi daging, lalu jadi tulang diliputi dengan daging, lalu kau dilahirkan. Kan tambah wawasan itu. Ya juga ya. Kok pas sekali dibilang Quran ini. Surah Al-Mu'minun kan begitu. Cerita tentang proses jadinya manusia Nggak bisa di-follow. Aku nggak free. Bisa tahu ya gitu loh. Ustadz Arif. Iya, Bunda Rahma. Mana siapa tadi itu bilang aku nggak bisa di-follow? Siapa Bunda? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertambah pengetahuan kalian gitu loh. Sama halnya surah Al-Anbiya ayat 34. Asalnya muasal bumi dan langit ini dulunya langit dan bumi ini dulunya menyatu hingga lalu dipisahkan oleh Allah. Nah, penelitian mengatakan ya memang dulu nyatu, ledakanlah yang memisahkan itu. Dan mungkin teman-teman ya. Karena gini, kejadian di atas bumi ini yang dikehendaki oleh Allah. Mr. D. Wih, keren. Tapi tunggu dulu. Nah, Ini kenapa Mr. D sih kau ini yang kasih pernah segondong aja yang cair Bang Faruk? Kenapa? Itu abangku, Mr. D itu abangku. Alah, Bun. abangku. Bunda Dia, itu benar. Rama. Bunda Hesti, dengar dulu. Turun kita yuk. Si bangku si gondrong aja yang cair. Turun kita yuk. Nah, ini juga abangku, Bang Zul. Cair dong. Bunda. Bang Faruk, itu Mr. D itu yang pernah beliin aku ini ya. Apa itu? Baterai HP ya. Ku ingat. Enggak, bukan. Mr. D itu loh yang pernah beliin aku ini. Baterai. Bukan, lain Bunda. Bukan, lain Bunda. Oh, oke. Beliau itu orang Medan juga. Beliau kenal Bang Faruk. Sering ketemu Bang Faruk, sering ngobrol juga beliau. Oh, sering iya, ketemu. keren. Oh, iya. Siap. Lanjut. Kalau beliau memang benar kenal sama saya, sering ngobrol. Cair dong. Cair dong. Itu yang pastinya Bunda Rama, Mr. D itu sama sekali aku nggak kenal. Dah itu aja.
Jadi teman-teman ya, kalau kita kaji teman-teman, kejadian di atas bumi ini kan berulang kan. Contoh, dimulai dari Nuh, kesesatan pada masa kurang itu. keadilan di Komal, ikut Komal ini kurang keadilan ya. Makasih Makanya Bunda Rama nggak denger. Cair dong, Bang Parto. Bunda Rama ini nggak denger aku kata. Makanya Bunda Rama dengerin aku. Bunda Rama katanya aku bilang gini, Bunda, Bang Dio, turun kita ya, asisi gondrong aja yang cair, gak ada harganya di sini. Itu tadi aku bilang. Cair Nggak ada keadilan. Gini loh, Nggak ada itu keadilan. ya Bunda, gini Bunda, itu Nggak ada buktinya teman-teman keadilan. ini sayang sama si Gondrong. Mereka sayang sama si Gondrong loh, karena teman-teman kan tahu Bunda Rahma sama si Esti, ya itu Esti kan masih pakai celana. Masyaallah, thank you. Cair. Bang Salsabila, cair bro, karena Ini mereka tahu orang-orang di kalau sini, Bunda kan masih pakai Masya baju. Gak cair drone, Mr. D, thank you. Kalau Gondrong kan nggak berbaju juga bercelana. Itu yang bikin orang itu kasihan loh. Jadi gini lagi dia. Jadi maksudmu Bang Paro, bentar Bunda. Jadi maksudmu Bang Paro, aku harus bercelana aja gitu ya, harus berkolor aja ya. Itu Ya, maksudnya. mau. Samakan dulu lagi sama Keren foto-foto si ya. Gondrong. Ahli sedekah di sini ya, Masya Allah. Masya Allah. Keren. Sebenarnya Bang Paro, sebenarnya aku udah gila, Cair cuma malas lagi, aja keliling-keliling. Cair dong, Bang Indra. Cair lagi. Oke, ini ada teman-teman minta Budi ini melantunkan surah Ar-Rahman. Budi. Ya, silakan lantunkan surah Ar-Rahman. Sampai di ayat berapa ya? Sampai Udah ada hotel di bawah. nggak ada minta naik. Si Leopard. Hotel itu. Berapa Om? Coba naikkan Leomart. Bentar-bentar ya Budi ya. Kita naikkan dulu hotel nggak ini Leomart? Hotel si Leopard itu. Mr. D suami Mbak D, bukan Bang Kanatasa, bukan. Oke, Leomart, selamat bergabung Leomart. Leo. Selamat siang. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Dinda Leo. Nyimak aja, Bang Faru. Gimana? Mau bertanya apa? Kenapa salib? Cair. Keren. Pangeran Bang Tapi salib, kenapa salib? Apa? Izin dulu ya. Apa itu Oten? Bunda Rama izin Bang dulu Faru, bentar apa itu Bunda. Oten? Bunda Rama bentar izin Enggak, dulu salib. Bentar. Enggak, memang itu gift-nya mahkota. Gift baru itu Bunda. Enggak izin dulu ya. Dia acot nih ya. Wow, paus lewat. Itulah ekspresiku kalau dapat paus ya. Itu ekspresiku kalau dapat paus. Ya udah kalau nggak mau diskusi nyimak di bawah aja lah ya, Dinda Leo ya. Wow. Itu gift baru itu kan. Wow, keren. Gift baru itu. Masya Allah. Nggak mau diskusi jangan kita paksa teman-teman ya. Kalau penjelasan yang 100% itu Bunda, kalau penjelasan yang 100% itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita berdebat Gimana itu. cara menjelaskannya Bang? Intisarinya manusia dulu itu berharap ada juru selamat. Tuhan kasih, abangku, tidak abang yang berterima. tadi bilang- Kenapa tidak berterima Bentar dulu, sama? Bang, itu sebentar. Tadi abang yang bilang penjelasan itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan menjelaskan kepada manusia? Tuhan caranya Berfirman dalam hatinya. Ada ayatnya. kesaksian. Enggak, dengar dulu saudara yang terkasih. Ada enggak orang yang bersaksi lepas dari maut? Tontonlah. Nah, sekarang yang Mana bersaksi itu contohnya? manusia apa Tuhan? Yang bersaksi itu manusia. Ya udah. Jadi Iya, cara Tuhan- kesaksian dia Bentar, itu Bang langsung Dede, dari abangku. Tuhan, saudara. Bentar abangku, biar kita dapat Iya. poinnya. Jadi cara Iya. Tuhan untuk menyampaikan ini jadi nggak masuk kita ke Mesias asli dan palsu. Kayaknya abang memang nggak ada ilmu. Maaf ya, maaf, bukan Iya. saya menjengkal.
Ya. Jadi begini abangku, cara Tuhan menyampaikan wahyu firman-Nya, ajarannya, peraturannya tuh kepada manusia, itu diutuslah seorang yang namanya nabi dan rasul. Salah Ya, satunya betul. adalah Yesus. Di dalam Ya. Yohanes 17 nomor 8, dengarkan Bang. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi Yesus menerima firman, menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu siapa? Di dalam Matius 15 nomor 26, di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Yaitu Bani Israel. Makanya dia katakan, hai Bani Israel, di dalam Markus, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi firman yang diterima oleh Yesus yang disampaikan dari Tuhannya Bapa kepada dia, itu disampaikan kepada umatnya untuk memberitahukan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Itu kesimpulannya Ibu Nora. Itu kan prinsip Nora. Kesimpulan Nora. Di kami itu bukan nabi. Bu, kalau Mesias itu bukan nabi di kami. Itu memang betul-betul juru selamat. Bukan nabi, beda Juru nabi, selamat Bu. itu adalah nabi Bu. dan rasul, karena nabi dan Nah, rasul itu yang menyampaikan nabi. wahyu. Intinya simpel aja, Bu. Intinya Udah simpel aja. Percaya nggak percaya terserah, kan gitu. Tergantung. imani aja, Bang. Imani aja, Bang. Gini. Enggak. Kan namanya Kesaksian juru selamat. Tony Daud, coba buka di YouTube biar lebih jelasnya. Dia sudah lepas dari laut. Ada kitab YouTube Bunda, ada kitab YouTube, ada kitab YouTube. Kesaksian Aja Abraham seorang. aja yang mau menyembelih anaknya aja kau nggak tahu siapa. Digantikan dengan apa? Iya. Kau nggak tahu siapa. Gini, Terus kau Bu. suruh saya belajar lagi di YouTube. Abraham, kita cerita manusianya sudah nggak ada lagi. Ini masih ada jelas, buka di YouTube kesaksian seseorang namanya Tony Daud. Udah, dia itu bukan hoax loh. Soalnya dia itu 10 tahun jaga presiden. Nggak mungkin dia bohong lagi kesaksian dia itu. ketemu siapa di Coba situ? dibuka. Dia ketemu siapa? Makanya coba dibuka Kalau kesaksian ketemu Yesus itu Tony. Yesus palsu berarti. Yesus palsu. Ya, Mesias palsu. Biar lebih jelasnya kesaksian Daud Tony ada di YouTube. Pernyataan teman-teman Muslim bahwa Kalau aku memang aku akui kurang ini untuk menjelaskannya, tapi intinya dapatku. Mudah-mudahan membantu Bang, kesaksian Tony. kesaksian orang-orang yang di YouTube itu bisa saja kita mengatakan itu tepo-tepo. Bisa saja, Bang. Sebentar dulu. Dia bisa tidak. Sebentar dulu, Bang. Nah, Dia itu sekarang bawa negara dengar loh. Dia dulu, jaga dengar dulu, Bang. Presiden Sebentar dulu. SBY loh. Sebentar dulu. Saya bilang sebentar Ya. dulu. Seandainya Ya nggak udah ada ya. YouTube, dari mana landasan keimanan kamu kalau nggak dari kitabmu? Kalau bahas masalah itu Bu, satu-satu dulu. Kita bahas satu dulu, baru nanti dari mana asal usulnya. Saksikan Bukan. dulu. Sekarang begini, Bang. Landasan keimanan kamu, seandainya belum ada gadget, dari mana kamu bisa mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Pasti dari Bible kamu sendiri kan? Ya betul. Nah, sekarang Tapi untuk pernyataan Yesus yang menghadapi mengatakan manusia, dirinya adalah saudara kita. tunggu dulu, Bang, biar dapat poinnya. Sekarang pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan itu, di mana Yesus mengatakan seperti itu? Sekarang gini Bu. Jangan Tujuannya sekarang. Begini ya. Jadi begini. Sekarang begini Bu. Intinya begini. Jadi sekarang begini Bu. Jadi begini. Intinya begini. Jangan. Ya. Saya tidak perlu. Kalau aku pribadi Bu, nggak perlunya sama aku yang hidup ini 100% harus biar aku percaya. Aku membuktikan tadi Daud Tony kesaksian Bukan si seseorang Daud Tony. Sekarang kita bukan jangan menjawab. Sekarang pertanyaan Menjawab saya. keraguan Pertanyaan saya. kawan saudara Pernyataan, kita itu. Bang, pernyataan Yesus di dalam kitab suci kalian itu
Itu di mana ada tertulis Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Ada, tapi butuh waktu kita mencarinya sekarang, Bu. Aduh. Kenapa? Kenapa, Bang? Buka lagi, ini lagi. Intinya gini aja. berarti kamu malas Biar buka jangan Bible ribet. Yohanes 1 ayat 1 kan Ibu. Nah, biar Kamu jangan malas ribet. buka Bible kamu. Firman itu Allah. Nah, aku simpel aja orangnya. Gak usah bikin ribet-ribet. Masalah rumah kita, kehidupan kita aja nggak bisa kita bahas. Nah, itu. Nah, makanya ini simpel-simpel aja, nggak usah hidup kok dipersulit. Silakan kau kembar. Ya, Bang Ebiel. Mana nih yang mau ngomong? Kembar kok dari tadi nggak ngomong aja kau. Kok lagi sakit ya berobat aja lah dulu kau. Diam lah dulu. Sekarang ngomong. Ya. Ibu, dasar apa teman-teman mau menyamakan roh Mesias asli dan Mesias palsu? Yang palsu itu di mana dan yang asli itu di mana? Tulisnya dengan katanya di mana? Itu. Nah, itu ada Ustadz Alif itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak. Nah, silakan berdiskusi sama Ustadz kita. Mesias asli dan Mesias palsu, Ustadz. Dia bertanya, mana dasarnya Mesias asli dan Mesias palsu? Oh gitu ya. Oke baik, terima kasih. Maaf kan host. Assalamualaikum, maaf host. Waalaikumsalam, lanjut. Ya, baik. Pertama ini kita pelan-pelan ya. Pertama, teman-teman Kristen itu harus memahami dulu bahwa nanti akan ada Mesias yang menyesatkan. Nah, kalau di mana Anda tahu? Dari Yesus, Bang. Saya kan pecinta Yesus. Saya mohon maaf ya. Kalau ketika Islam menjelaskan, Kristen mendengarkan, nanti kalau Kristen menjelaskan, kami juga akan diam. Jadi satu-satu ngomong. Di sini yang Islam cuma 3. Saya, Raja Goda dengan Ustadz Alif. Yang Kristen, Ebiel, Kembar dengan Pardede. Sementara itu dulu, Fadizam dinaikkan semua. Host tidak termasuk ya. Ya, baik, terima kasih. Sini. Sesuai dengan pengabaran dari Yesus, bahkan dia berpesan waspadalah terhadap penyesat, terhadap Mesias palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Akan ada Mesias palsu, bisa buka di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5. Berikut keterangannya nanti sampai ke bawah. Di situ menunjukkan bahwa memang nanti akan ada sosok lain yang datang kepada para pengikut Yesus dengan memakai nama Yesus. Kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang dan jangan ikuti mereka atau jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Nah, sampai di sini teman-teman Kristen sudah memahaminya atau belum? Ya teruskan Ustaz. Oke, baik, sudah dipahaminya ya. Nah, berarti ketika pertanyaan bahwa apakah ada 2 Mesias atau Mesias palsu sudah terjawab berdasarkan pengajaran dari Yesus. Berikutnya, mari kita simak orang yang memanggil Yesus atau menggunakan nama Yesus. Seperti yang sering kita bahas di dalam kitab Matius, bahwa Yesus itu pernah memberitahukan kepada orang-orang yang berseru kepada Yesus. Di akhir zaman nanti, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang tersebut, Yesus berkata begini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, jadi ada orang yang memanggil Yesus, menyebut Yesus, manggil Yesus Tuhan, nubuat pakai nama Yesus, mujizat pakai nama Yesus dan seterusnya. Pelakunya ada. Ini pelakunya ada. Sementara kata Yesus, aku tidak mengenal kalian.
Bahkan Yesus katakan, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, mari kita lihat indikasinya. Satu, ada orang yang manggil Yesus. Ketika dia menyembuhkan orang pakai nama Yesus, orang itu sembuh. Bermukjizat pakai nama Yesus, terjadi mukjizatnya kan, seperti penyembuhan orang itu. Pakai nama Yesus, orang itu sembuh. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Nah, kalau begitu, tadi yang membantu orang melakukan mukjizat, menyembuhkan banyak orang, itu Yesus yang mana yang bantu? Karena Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti di sini ada dua, kan benar pembuktiannya? Memang Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Datanya, gitu. Bang. Datanya kalau data Bang. Datanya. Oke. Oh, data. Saya pakai WiFi ya. Data saya jadi aman, kecuali lampu mati. Nah, di dalam Matius 7, tadi kan saya sudah sampaikan ya, bagaimana tentang pesan Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah akan ada Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Dia akan datang memakai namaku. Tadi pesannya. Terus itu kan di awal startnya tuh. Nah, sekarang di akhir. Kata Yesus kalimatnya yang peristiwa nanti. Di mana? Di Matius 7:23. Ketika dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Siapa yang diusir ini? Yang Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata yang diusir ini, lihat di ayat 22-nya sebelumnya. Mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Dan siapa pelakunya? Banyak orang-orang Kristen, mohon maaf, karena saya belum menemukan orang Hindu, orang Buddha ngusir setan pakai nama Yesus, belum menemukan. Jadi sejauh ini saya temukan Kristen. Bahkan kemarin lagi live video PT-nya juga ada pendeta tuh di bandara, ada orang, Pak Pendeta, Pastor, tolong saya sakit perutnya gini, dalam nama Yesus, cus, sembuh katanya kan gitu. Nah, benar pelakunya. Baik, orang itu disembuhkan. Pak Pendeta ketika menyembuhkan orang itu sembuh pakai nama Yesus. Sementara Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus yang mana yang bantu tadi? Nah, gitu. Oke, semoga dipahami ya. Ayatnya juga ditampilkan itu. Ditampilkan sebelumnya ada satu. Mungkin agak sesuai. Nah, ini bunyinya gini. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tunggu Bang Kembar, izin. Bang Kembar, sabar dulu. Selesaikan. Thank you, Sukron de Yoga. Teman-teman di tap layar di sini ya, di layar saya ya. Cukupkan 100k dulu tap layar kita biar komalnya kuat. Lanjut Bang Kembar, silakan dibacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Bukan setiap orang. Artinya bukan semua yang berseru kepada Tuhan itu akan selamat. Tetapi banyak juga orang yang berseru kepada Tuhan selamat. Karena itu bukan setiap orang. Kalau dikatakan setiap orang yang berseru kepada Tuhan ini dengan melakukan mujizat akan mengerjakan jahat. Nah, itu berarti semua orang Kristen. Tapi di sini katakan bukan setiap orang. Dan ayat ini ditunjukkan pada orang Kristen, bukan setiap orang. Loh, perhatikan itu, tolong jangan dihilangkan ayat itu. Tidak setiap orang yang berseru. Artinya itu ditunjukkan kepada sebagian orang Kristen yang mengerjakan jahat. Walaupun kuasa Tuhan ada dalam dia, kuasa Tuhan bisa bekerja dalam dia, tapi kalau kelakuannya jahat, dan itu sangat nyata di dunia akhir zaman ini, banyak pendeta-pendeta walaupun melakukan mukjizat, tapi banyak pendeta juga yang jahat. Nah, itulah yang diancam. Tuhan tidak kenal mereka walaupun mereka ada karunia yang dari Tuhan. Jadi pernyataan Bang Alif tentang bahwa ini adalah Kristus palsu, itu pernyataan yang salah.
Kenapa? Yang bicaranya Yesus asli, Bang. Iya, saya Yesus akui itu asli yang Yesus asli. mengatakan. Pada dia katakan Ya. kepada murid-muridnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku loh. Tuhan akan masuk ke dalam pelan-pelan. surga. Perlu dipahami Oke, bahasa Indonesia baik. yang baik kan, Bang? Kita kan berbahasa Indonesia yang baik lah. Kita tahulah kalau dikatakan bukan setiap orang, tentunya tidak semuanya akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa nggak semua masuk dalam kerajaan sorga? Walaupun dia bisa melakukan mujizat, walaupun dia bisa bernubuat. Kenapa? Karena walaupun dia ada karunia itu, pelayanan itu diteguhkan. Tetapi orangnya itu tidak akan diselamatkan karena perbuatannya jahat. Itu dikatakan buah-buahnya jahat. Itu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Di ayat barusan yang Anda baca, Anda setuju itu untuk orang Kristen? Pernyataan ayat itu ditunjukkan kepada orang yang menyaksikan, pengikut. Anda setuju Kristus. itu untuk orang Kristen? Artinya Saya Kristen tanya dulu. itu pengikut Kristus. Jadi, untuk orang Kristen. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, sekarang berikutnya gini poin ayatnya. Kita pelan-pelan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya di sini, Bang, yang berseru kepada Yesus bukan Tuhan pun akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Percaya kepada Yesus utusan Tuhan, percaya Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dapat jaminan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, bukan kata saya. Percaya, sekali lagi saya katakan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa yang mengutus Yesus, orang itu dijamin masuk surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, ketika orang berseru kepada Yesus Tuhan, tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Kalau demikian, Bang, umat Islam percaya nggak bahwa Tuhan yang benar itu Esa? Hah? Mempelintir ini, Anda mempelintir di sini, Pak. Di mana yang Enggak apa-apa. Nanti kita sangkal. Gini, saya jelasin ya. Kok jadi enggak apa-apa. Izin. Saya jelasin di sini, jangan mempelintir. Maksud ayat itu, Pak, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dialah yang melakukan kehendakku. Maksudnya di sini banyak orang yang secara jasmani kita lihat bertekun di dalam Tuhan, tetapi dia tidak juga lupa meninggalkan meninggalkan dosa-dosanya yang lama. Tetap juga dia melakukan dosa, tetap juga dia melakukan yang bertentangan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud ayat ini, Pak. Baik. Bukan setiap orang kita yang berseru pelan-pelan ya. Tuhan. Termasuk Anda, mungkin ini. Mungkin ketika Anda sujud menyembah Tuhan 5 kali sehari, tetapi ketika Anda melakukan dosa di luar itu, Anda juga di sini dikatakan di hadapan Tuhan, Pak. Itu ayat dalilnya itu. Ya, saya paham. Memang akan ada pengikut Yesus palsu yang akan berusaha untuk membantah Kristus yang asli. Kan gini, Bang, ya, pelan-pelan ya. Saya enggak membantah, Pak. Saya meluruskan di sini. Oke, baik, pelan-pelan ya. Kata pelan-pelan, Bang. Coba pelan-pelan, dengerin dulu, pelan-pelan. Santai, kawan. Seruput dulu kopinya, ya. Pelan-pelan. Bapak udah jelasin barusan gantian sebentar. Seruput dulu kopinya, ya. Jangan lupa kalau kurang kental itu ada oli bekas. Nah, gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba, ada jaminan nggak berseru kepada Yesus sebagai Tuhan akan masuk surga berdasarkan ayat ini? Jelas ada, saya tunjukin ya. Itu kalimatnya bukan. Boleh saya tunjukin dalilnya. Lah itu dalil yang kita baca barusan, Pak.
tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu kehendaknya? Coba Anda Nah, buka di apa dalam kehendaknya? Yohanes 8. Coba Anda apa buka kehendaknya? Yohanes 6, 38, 39. Bahwa inilah kehendak Bapakku, supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, kepada Kristus, kepada Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal dan dia akan dibangkitkan di dalam kerajaan surga nanti untuk Oke, menerima kehidupan yang kekal itu. baik, yaitu kehendak Bapak percaya kepada Yesus, betul? Jelas. Nah, Anda percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Kami percaya sesuai dalam dalil Alkitab ya. Kami percaya dia manusia ya. Dia utusan, dia nabi. Kami percaya semuanya itu. Kami nggak pernah menyangkal Percaya. itu. Nah itu utusan nabi kan gitu. Anda percaya berarti bukan Tuhan kan? Betul, karena memang Yesus diutus ke dalam Iya, dunia yang sebagai dibantah manusia. oleh Yesus itu yang berseru Tuhan, Pak. Makanya kalau disebut nabi kami muslim percaya, utusan Tuhan kami percaya, menyampaikan firman Tuhan kami percaya, untuk Bani Israel kami percaya, itulah kehendak Bapa, Gini berarti aja, Pak. muslim lah Fokus. yang masuk surga. Fokus ke ayat yang Anda tadi bawa tadi. Coba. Ya fokus Bapak yang ngajak ke Yohanes 8, ke Yohanes 6, gimana sih? Bentar Pak. Kita fokus yang ayat yang Bapak bawa tadi tentang pengajaran sesat. Siapa yang mengajarkan ajaran sesat ini di sini? Guru-guru palsu siapa coba? Yaitu bernubuat pakai Coba gini ya. Oh, Bapak kan nanya. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan Paulus, terima kasih sudah membuka jalan. kalau ada orang di antara kamu, sekalipun malaikat dari surga pun yang datang kepadamu memberitakan suatu Injil, namun berbeda yang kami sampaikan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, siapa yang datang di kemudian hari memberitakan Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh para rasul? Coba, siapa? Ketika Yesus berkata, satu ya. Ketika Yesus berkata, Itu tadi yang Bapak baca, Injil yang beda itu yang tadi Bapak baca. Bentar, ketika Yesus berkata ya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berjin dalam hatinya. Nah, kemudian 700 tahun kemudian datang seorang yang membawakan Injil ini. Apa katanya? Apa kata di sana? Wa in hitum illa tuksitu fil yatama fankihu, katanya kan. Ma tu'abalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in hitum Pakai terjemah aja Pak kalau belum bisa baca. Aimanukum zalika anna illa taulu. Pak, Di sana, kawinilah terlalu suci ayat Al-Quran dilapalkan perempuan oleh yang kau sukai. pemakan 1, 2, 3, 4 Pak. orang. Apakah ini yang dinamakan menjelasi? Bang Ebi, Nggak Bang usah Ebi, sok-sokan. kalau mau baca Al-Quran, baca aja terjemahannya Bang, biar enak didengar. Kalau Anda baca salah-salah, kan lucu jadinya Bang. Silakan dibaca terjemahannya aja Bang. Pelan-pelan Ini. Bang ya. Oke, Dan apabila pelan-pelan. kamu ragu terhadap perempuan-perempuan yatim bila mana engkau menikahinya, nikahilah perempuan-perempuan Sedang yang banget. lain yang kau sukai. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, pertanyaan saya, Dibalik apakah Pak. Yesus atau para rasul mengajarkan hal ini? Silakan Yang mana dijawab. Pak? Oh, nggak mengajarkan Pak, tidak mengajarkan. Justru tidak memberikan aturan Apakah Pak. Yesus Iya, tidak mengajarkan, makanya nggak ada aturannya Pak. Apakah Matius, Cuma Petrus, di Islam Paulus, yang mengajarkan. Yohanes mengajarkan Oke, hal itu? kita kembali ke poin Pak. Orang ngomongin mukjizat, manggil nama Yesus Tuhan. Orang di sini mengatakannya juga kata Yesus Itu bernubuat. berbicara tentang pengajaran sesat, nabi-nabi palsu yang akan datang. Pengajaran sesat Pak Ebil. Ini kata Yesus, dengerin Pak Ebil ya. Loh, kenapa jadi dibilang gak nyambung? Matius, kepanasan dia kabur dia. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Kan Yesus sendiri yang bilang loh, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan, tuh terusir. Itu pakai nama Yesus. Kenapa jadi bahas pernikahan? Nggak ada bahan buat nyerang Muslim, itu nggak ada bahan. Ibarat Biasanya seorang raksasa, biasanya, ada anak Pak, kecil mau nonjok nggak nyampe gitu loh. Kasihan jadinya Biasanya dipaksain. yang bawa-bawa nama Tuhan itu orang pintar, dukun. Itu
Oh, menurut Anda dukun orang pintar gitu ya? Iya, biasanya itu kalau di orang Sumatera Utara. Enggak, pertanyaan itu selalu saya yang pakai digabungkannya. nama Tuhan itu pengajar, pendeta, gembala atau jemaat? Yang mengajarkan apa? Ya di situ kan, Bang. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi itu namamu, dan Dia tidak mengadakan bisa banyak mujizat demi namamu. Iya, dukun itu tidak bisa membedakan mana kuasa Tuhan dari Tuhan, mana kuasa dari setan. Setan pun ada kuasanya, Pak. Itu Ya udah. biasanya pelakunya dukun, paranormal. Oh. Tuh. Kok Jadi kenapa sudah ada teman-teman dari- Kristen suka manggilnya pendeta, Bang? Ya pendeta juga ada yang pakai nama Tuhan, yang nggak salah. Oh, berarti yang pendetanya biasanya itu dukun pakai maksudnya? itu, iya, arwah-arwah nenek moyang. Nah itu. Nah, berarti dia dibantu sama Yesus palsu, betul? Terakhir-terakhirnya dia pakai nama Tuhan. Nah itu Bukan terakhir. Iya. disamakannya. Berarti Itu yang membantu berarti yang membantu pendeta itu ketika melakukan penyembuhan, ngusir setan, mujizat, itu yang bantu Yesus palsu. Kan gitu. Benar ya? Ya setannya yang ini, yang bekerja. Lah iya, Tuhan setannya itu yang kan bekerja. baik. Dia Iya, Tuhan itu. Bang. Nah, makanya kan Yesus bilang, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kan gitu. Iya. Nah, berarti yang membantu mereka itu bukan Yesus asli. Karena Yesus asli Iya. katakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, Ya, itu berarti tadi dicampurnya. orang tersebut dibantu oleh Mesias palsu alias Mesias penyesat. Iya, dicampur. Kan di situ poinnya. Iya, di situ poinnya. Bicara Bang Ali, Lah, kalau tolonglah dengan pendetanya data. aja Jangan terusir, memprinsip. ya jemaat ya Jangan ngikut ya. memutarbalikkan cerita firman Tuhan yang ada. Kan sudah Satu-satu lah, Bang dibahas. Kembar. Iya, iya. Tadi kan saya yang dengan Bang Alif hanya dipotong oleh teman saya yang sudah turun. Ya, Bang Pak Dede kalau gitu apa dulu ya, Ya. standby dulu. Diam dulu, Bang Si Kembar Pak dulu Dedenya. ya, Bang Pak Dede ya. Iya, iya. Lanjut. Jadi di situ ada orang yang melakukan mujizat-mujizat, tetapi ditolak oleh Yesus. Kenapa ditolak oleh Yesus? Karena mereka melakukan kejahatan. Mereka adalah pengikut Kristus, tetapi mereka melakukan kejahatan. Karena itu dikatakan dalam ayat sebelumnya, bukan setiap, tolong digarisbawahi tentang hal itu. Bukan setiap, artinya bukan semua Kristen seperti itu. Tetapi ada, artinya ada segelintir Kristen yang seperti itu. Mereka ada karunia. Kan dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus Kristus. Itu bukan dijelaskan Yesus Kristus yang palsu atau yang asli. Ini pernyataan Yesus loh. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bukan setiap, artinya tidak semua. Karena banyak yang berseru kepada Tuhan memperoleh keselamatan. Bahkan mereka yang melakukan mujizat ini, Tuhan kasih, biarlah mujizat itu terjadi agar supaya yang selamat. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan walaupun bermujizat akan dienyahkan oleh Tuhan. Itu maksud ayat itu. Tolonglah sebagai orang Indonesia, sudah sangat jelas ayat itu. Jangan dipelintir, jangan diputar, Ya udah, jangan ya stop. Jangan framing, diartinya. gak ada yang Gitu. memprintir, orang cuma membaca, udah. Oke, Jangan kayak gitulah. Hmm. Lanjut Ustaz. Baik, sekarang begini ya Bang ya. Artinya, itu kan katanya artinya Bang, sebentar ya. Kita pembuktian pelan-pelan nih. Pelan-pelan pembuktian nih. Sekarang ibunya Yesus. Ini saya kasih contoh aja. Ibunya Yesus. Dan bapak tirinya Yesus. Pernah nggak dia berseru kepada Yesus, Tuhan, menyembah Yesus? Tidak ada. Pasti dia tahu dia itu anaknya. Artinya dia tidak berseru kepada Yesus Tuhan, tapi dijamin gak ibunya Yesus masuk surga? Kalau ibunya Yesus tidak dijamin masuk surga, kebangetan. Kebangetan anak durhaka ini. Masa ibunya sendiri gak dijamin masuk surga yang membesarkan dia, kan gitu? Tapi dia tidak berseru kepada Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, gak ada. Ini contoh. Sekarang itu tadi keluarga dekat Yesus, bapak tirinya dan ibu kandungnya. Sekarang muridnya. Menurut Yesus,
Di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-muridnya. Dan mereka tahu dan percaya. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Percaya Yesus utusan Tuhan. Berarti murid-murid Yesus mempercayai Yesus, dia itu sebagai utusan Tuhan. 1, 2 murid-muridnya. Penegasannya Yohanes 5:36. Aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kata Yesus. Dia punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu dia katakan? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Posisi Yesus tetap sebagai utusan. Murid Yesus juga sudah percaya. Tidak berseru kepada Yesus Tuhan, murid-murid Yesus, keluarga Yesus tetap bisa masuk surga. Sekarang umat Islam yang tidak masuk ke dalam ajaran Yesus, tidak masuk ke dalam kitab Anda, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, sesuai dengan pengajaran Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya ilah yang benar, dan percaya dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Lagi-lagi, Tuhan yang benar itu Esa, Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam percaya. Berarti itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ada peluang masuk surga. Buktinya orang tua Yesus bisa masuk surga. Kalau Kristen di sini mengatakan bapak tirinya Yesus nggak masuk surga, kebangetan loh. Kebangetan terus terang saya bilang. Nah, sementara yang diancam oleh Yesus adalah orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu yang diancam. Makanya ada yang berseru kepada Yesus bukan Tuhan pun bisa masuk surga asal dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tolong pahami kalimat Yesus, Bang. Oke? Semoga menjadi pencerahan untuk Anda. Giliran saya ya, bisa tuh. Ya. Pernyataan Abang ini memakai dengan loncat ke sana, loncat ke sini kayak kutu loncat. Padahal pembahasan kita dalam Matius 21. Kalau kita sudah selesai dengan pembahasan Matius 21, berarti Abang mengiyakan bahwa Matius 21 itu untuk orang Kristen dan bukan setiap orang. Dan kalau seperti itu, Abang menyimpulkan bahwa Maria tidak percaya Yesus. Tetapi kalau awalnya mereka tidak percaya, tapi pada akhirnya mereka percaya, Bang. Penulis kitab Yakobus itu adalah penulis saudaranya Yesus. Bahkan dalam kitab KPR diceritakan bagaimana Ibu Maria, dia menjadi penyembah Yesus. Dia tahu Yesus Kristus Tuhan. Jadi bisa terbantahkan pernyataan Bang Alif ini. Jadi pengetahuan Bang Alif, tolonglah dicari tahu lagi lebih dalam tentang kitab kami, agar supaya Abang bisa mengerti bahwa ternyata Yakobus, penulis kitab Yakobus itu ada saudaranya Yesus. Dan ibunya Yesus juga akhirnya menjadi penyembah Yesus. Bahkan percaya kepada Yesus. Jadi pernyataan Bang Alif tidak mendasar. Dasarnya datanya ada semua di kitab suci. Karena itu mungkin lebih baik Bang Alif lebih lagi menyelidikkan kitab suci. Pernyataan tentang ketuhanan Yesus itu banyak sekali, Bang. Tapi saya kasih contoh satu aja. Hanya malaikat itu kepunyaan Allah. Tetapi dia berani berkata, aku menyuruhkan malaikatku. Kalau dia bukan Tuhan, masa akan dia menyuruhkan malaikatnya? Apa yang dibuat oleh Yesus? Dia bisa mengampuni dosa. Di mana nabi-nabi yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Dia boleh menyatakan, aku dan Bapa satu adanya dalam konteksnya kalau kita mengerti. Maka di situ dijelas nyatakan sampai dia mau dilontari dengan batu. Tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Setiap hukum Allah yang ada di dunia ini dengan kehadiran Yesus ini ditolak oleh Yesus. Bapak nggak pakai dalil mah kayak di gereja jadinya. Selesaikan saya lah, Bang. Saya walaupun bukan
pakai dalil gitu loh narasinya. Datanya Jadi ada tadi semua bang, datanya ada. ya, di mana? Tadi kan saya 24 sebutkan. ayat 36 itu datanya tentang Apa? aku nomor 1 Yohanes 10 ayat 30 ada datanya. Malah loncat-loncat kemana-mana. Saya mengikuti tadi Bang Alif sendiri yang loncat-loncat. Loh, saya tadi itu setuju Bang Alif sudah loncat ke ayat-ayat yang lain sambil menyatakan Maria ngasih contoh pembuktian. Coba. Saya mengikuti. Oh, berarti Bapak kutu loncat kalau gitu. Saya mengikuti sama seperti Berarti Pak Alif. Bapak kalau gitu Bapak berarti kutu loncat ya. Ya, saya mengikuti Oh, saja iya, ya udah. sesuai narasi Kalau Bang Alif saya ikuti. Wahyu 7 ayat 15. Silakan dibaca aja ayat-ayatnya itu. Oke, kita bahas ulang Matius 7. Kalau masuk ulang dalam pembahasan Matius 7 bisa. Tetapi tolong